Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Setelah gua rilis video detail kecil Kimi no Na wa, ada satu hal yang terus-menerus mengganggu gua, yaitu apakah ceritanya hanya sekedar beda timeline atau jangan-jangan ada unsur parallel universe. Kalau di video detail kecil, gua bilang mereka hanya sekedar beda timeline dan tetap berada dalam satu dunia. Tapi setelah gua mikir dan nyari tahu lebih dalam, ternyata pemahaman gua saat itu keliru. Santai aja, bukan berarti yang gua sebutkan di video detail kecil salah semua, tapi ada beberapa informasi yang masih kurang lengkap. Jadi gua mau disclaimer dulu. Semua yang bakal gua bahas ini bukan sesuatu yang fix pasti benar. Bisa saja gua yang salah dan anggap saja ini sebagai teori. So, mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, cerita Kimi no Na wa menggunakan konsep time travel dengan perantara switch body, yang mana kalau satu cerita sudah punya embel-embel time travel, pasti tidak akan jauh-jauh dari yang namanya grandfather paradox, butterfly effect, dan parallel universe. Nah, yang buat gua penasaran, sebenarnya Taki dan Mitsuha ini berada dalam satu universe yang sama atau justru berada di universe yang berbeda? Atau biar simple, mari kita sebut realitas. Sebelumnya kalian harus tahu hal ini. Sebenarnya, pertukaran tubuh mereka terbagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama, keluarga Miyamizu punya kekuatan spiritual yang memungkinkan mereka bertukar tubuh dengan orang lain, dan kemampuan itu disebut mimpi. Jadi, pertukaran tubuh di bagian awal cerita itu semua karena kemampuan Mitsuha di tahun 2013. Makanya pada saat itu, Mitsuha belum tahu tentang kematiannya. Tahap kedua, pertukaran tubuh terjadi lagi karena tindakan Taki yang meminum kuchikami sake sehingga mereka terhubung melalui musubi. Makanya ketika bertukar tubuh di sini, Mitsuha mengingat kematiannya. Oke, itu tadi dua tahap yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut. Seperti yang Tessie katakan di sini, mungkin saja alam bawah sadarmu terhubung dengan multi semesta Everett. Hugh Everett III, dia adalah seorang fisikawan Amerika yang pertama kali mencanangkan teori bernama Many Worlds Interpretation. Gue persimpel aja lah penjelasannya. Intinya teori ini mengatakan kalau di dunia ini terdapat banyak cabang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Contoh, kalau hari ini kita pergi ke sekolah naik motor, maka bisa saja muncul cabang dunia di mana kita malah jalan kaki. Konsep Many World Interpretation juga dipakai dalam film Avenger Endgame yang mereka sebut sebagai multiverse. Sama seperti di Avenger, kalau menggunakan konsep Many World Interpretation, masa lalu tidak bisa diubah, tapi kita hanya memunculkan sebuah realitas baru di mana kejadian itu tidak pernah terjadi. Dan harusnya kalau seseorang berpindah dari satu realitas ke realitas lain, maka akan muncul dua orang yang sama dalam satu realitas. Seperti Captain America yang bertemu dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang mari kita hubungkan dengan Kimi no Na wa. Karena Tessie sempat menyinggung tentang teori multiverse, maka tidak menutup kemungkinan kalau di cerita Kimi no Na wa bisa tercipta lebih dari satu realitas. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan realitas baru tercipta? Ingat dua tahap tadi. Di tahap 1, semua itu masih kekuatan Mitsuha. Dia bermimpi menjadi orang lain bernama Taki yang tanpa dia ketahui adalah pria yang hidup di Tokyo pada tahun 2016. Artinya Mitsuha masih terhubung dengan Taki dalam satu realitas yang sama. Singkat cerita, Mitsuha pun mati karena insiden komet. Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Saat ini Taki sudah tidak lagi bertukar tubuh dengan Mitsuha dan dia mulai mencari di manakah Mitsuha berada. Taki kemudian meminum kuchikami sake dan berhasil bertukar tubuh dengan Mitsuha. Semenjak ini, realitas baru tercipta di mana Taki atas kehendaknya sendiri berhasil membuat realitas baru di mana Mitsuha masih hidup. Jadi pada saat ini sudah muncul dua realitas, yaitu realitas awal di mana Mitsuha mati dan realitas baru di mana Mitsuha masih hidup. Nah, sekarang bagian yang bakalan bikin pusing. Karena Taki dari realitas awal bertukar tubuh dengan Mitsuha dari realitas baru. Mitsuha dari realitas baru justru masuk ke tubuh Taki dari realitas awal. Di sini muncul satu pertanyaan. Kalau memang ini Mitsuha baru, kenapa dia bisa punya ingatan Mitsuha awal? Jawabannya, karena Taki meminum kuchikami sake yang disebut setengahnya Mitsuha. Jadi di dalam tubuh Taki saat ini masih ada setengahnya Mitsuha awal. Makanya Mitsuha baru mendapatkan ingatan Mitsuha awal, sama seperti Taki yang juga mendapatkan ingatan Mitsuha setelah meminum kuchikami sake itu. Ditambah, tubuh Taki utama masih menggunakan gelang merah yang diberikan Mitsuha awal, sehingga mereka masih terhubung melalui musubi. Kemudian, kata Waritoki terjadi, dan Taki yang ada di tubuh Mitsuha baru bertemu dengan Mitsuha baru yang ada di tubuh Taki. Di sini kedua realitas menjadi buram dan akhirnya mereka bertemu. Buktinya bisa terlihat dari background di belakang mereka. Di sisi Mitsuha, terlihat kalau kota masih belum hancur, sedangkan di sisi Taki, terlihat kalau kota sudah hancur. Tapi ketika kata Waritoki terjadi, malah muncul sebuah danau baru yang berbeda dari danau di kedua realitas tadi. Nah, dari sini, gue sudah baca berbagai macam penjelasan orang-orang tentang timeline dan cara kerja pertukaran tubuh Mitsuha Taki. Sehingga gue berkesimpulan kalau ada dua skenario yang bisa saja terjadi. Skenario pertama, ini adalah skenario yang bisa dibilang logis kalau mengikuti teori Many World Interpretation. Setelah kata Waritoki, Taki balik ke tubuhnya di realitas utama dan dia pun monolog sendirian di atas gunung.
Nah, Taki di realitas ini tidak dapat bertemu lagi dengan Mitsuha karena Mitsuha tetap mati. Habis dari sini, perspektif kita berubah ke Taki dari realitas baru. Jadi, Taki yang bangun di pagi hari ini adalah Taki yang berasal dari realitas baru dan dialah orang yang bertemu dengan Mitsuha dari realitas baru juga. Intinya, Taki di realitas awal mengalami sad end, sedangkan Taki di realitas baru berujung happy end. Skenario kedua, ini adalah skenario yang lebih ke arah supranatural. Untuk skenario ini, ada dua model yang kurang lebih mirip karena semua orang punya penjabaran tersendiri mengenai Musubi, Katawari Toki, dan Kuchimisake. Model pertama, karena dua realitas saling bertemu pada saat Katawari Toki, akhirnya realitas itu pun bersatu dan kejadian dari realitas lama tergantikan dengan realitas baru. Model kedua, setelah dua realitas saling bertemu pada saat Katawari Toki, tanpa kita sadari Taki dan Mitsuha berpindah ke realitas baru. Skenario ini memang gak nyambung dengan teori many world interpretation, karena kalau Taki dan Mitsuha berpindah realitas, harusnya saat ini ada dua Taki yang hidup dalam waktu yang bersamaan. Tapi melihat genre Kimi no Na wa dan Tenkinoko yang mengarah ke fantasi dan supranatural, gua rasa Makoto Shinkai tidak menggunakan teori sains secara utuh di dalam filmnya. Contoh, di Tenkinoko, film ini menggunakan istilah cumulonimbus yang secara ilmiah memang ada, tapi Makoto Shinkai mengubah sedikit logiknya dengan menambahkan informasi awan ini mampu menahan air sebanyak danau, jadi mungkin saja di dalamnya ada ekosistem yang tidak dikenal. Nah, hal ini yang gua rasa juga terjadi di Kimi no Na wa. Meskipun Makoto Shinkai menggunakan teori many world interpretation dalam ceritanya, tapi dia mengubah sedikit logiknya dengan menambahkan Musubi di mana seseorang bisa saling terhubung dan Katawari Toki yaitu saat di mana dunia menjadi buram. Sehingga harusnya wajar-wajar saja kalau time travel di Kimi no Na wa tidak mengikuti kaidah logis pada umumnya. Jadi, kalau berdasarkan skenario ini, Taki yang ada di ending adalah Taki dari realitas awal, sedangkan Mitsuha di ending adalah Mitsuha dari realitas baru, yang membawa ingatan Mitsuha dari realitas awal. Karena ingat, Mitsuha sebelumnya tetap mati. So, itu tadi penjelasan yang sudah gue pikirkan dan rangkum dari berbagai penjelasan orang lain. Kesimpulannya, terlepas dari skenario tadi, bisa dibilang kalau di dalam cerita Kimi no Na wa memang terdapat parallel universe, dan bukan hanya sekedar perbedaan timeline. Tapi ingat, bisa saja gue salah. Nah, mengenai penjelasan lebih dalam mengenai Kuchika Misake, Katawari Toki, dan Musubi, dan bagaimana cara mereka bekerja, tidak begitu gua angkat di sini. Tapi kalau kalian mau cari tahu, ada banyak banget penjelasan mengenai topik ini, dan kita sama sekali nggak tahu mana yang benar dan salah, atau lebih tepatnya, mana yang tepat dan keliru. Bahkan semua detail kecil yang gue temukan di video sebelumnya, bisa dibilang hanya sebagian kecil informasi yang bisa kalian breakdown, karena ternyata masih ada banyak detail yang terlewat dan baru gue sadari setelah membaca penjelasan orang lain. Oke? Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Redro. Bang, apakah Anda tertarik mencari detail kecil anime slice of life? Seperti Yurocam dan Nonon Biori. Ntar lah bro, gue mau kelarin request yang lain aja dulu. Ada dari Redro lagi. Sensei, apakah ada rekomendasi anime yang OP dalam otak atau pintar? Apa ya? Gue tuh bingung loh. Gue tuh buntu banget kalau ada yang request, sumpah. Palingan yang ada di otak gue yang OP anime yang OP secara otak kayaknya cuma Death Note deh. Tapi nggak tahu juga ya. Dia tuh termasuk OP karena pintar tuh kagak pun gue nggak tahu. Itu aja sih di kepala gue ya. Siapa lagi yang pintarnya? Ada tahu saya. Ada dari Sultan the Tempemen. Punten, goput, mari. Ada dari Bintang V, saya suka Elsa karena ya bejat. Ada dari Junos, bikin konten dong, semacam pengetahuan dan wawasan anime gitu. Kayak bedanya genre isekai sama game, atau anime fantasi sama adventure. Untuk konten seperti itu gue sebenarnya sudah ada niat untuk bahas dari dulu, tapi gue belum mau buatnya, itu aja. Dan terakhir ada dari King Muhammad Jihad. Bang, kalau misalnya Ain sama Albedo nikah, nanti kawinnya gimana? Nggak tahu mas bro. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.